Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam jumpa kali ini kembali saya akan mengkaji kitab Tadhkirun Nas karya dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang mana seperti kajian-kajian yang kemarin sudah saya katakan bahwa kitab Tadhkirun Nas ini kitab berkesing tasawuf, fikih, dan adab, tetapi di dalamnya termuat ratusan cerita yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh para pembacanya. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian tekan loncengnya, kemudian like video saya dan juga share ke teman-teman kalian semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul serta membawa-bawa agama. Yang akan saya bahas adalah Tadhkirun Nas halaman 215. Teks aslinya saya tampilkan di layar, artinya teks asli dari kitab tersebut saya tampilkan di layar, tetapi nanti teks hasil buatan saya juga akan saya tampilkan di layar. Karena kalau mengikuti teks asli dari kitab tersebut, teksnya burem atau tidak begitu jelas, sehingga saya rubah dengan tulisan yang jelas, tetapi ini tidak mengurangi atau menambahi dari teks asli dalam kitab tersebut. Ini semata-mata untuk memudahkan penonton agar jelas untuk ikut membaca dari apa yang saya baca. Saya langsung baca kitab tersebut di halaman 215. Qala Sayyidi wa kana asy-syaikhu Sa'id bin Isa al-Amudi yusafihu kullaman zarahu minasadatil alawiyina min qabrihi. Summa inna ba'dal alawiyina ja'a yazuruhu fa akhraja ilaihi yadahu fasafahahu faqala lahu anti fangtasaba ila Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq walam yusafih mimba'di ahadan, atau mimba'du ahadan, nggak apa-apa, jadi walam yusafih mimba'di ahadan. Jadi artinya guruku berkata, Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi biasa berjabat tangan dengan semua Sayyid Alawi yang mengunjungi makamnya. Kemudian beberapa orang Alawi datang mengunjunginya, maka ia mengulurkan tangannya kepada Sayyid Alawi dan menjabatnya. Kemudian Syekh Amudi berkata kepadanya, "Kamu?" Maka ia pun mengaku sebagai kerabat Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, dan ia tidak berjabat tangan dengan seorang pun setelah itu. Ini bisa kita simpulkan atau bisa kita pahami bahwa Syekh Sa'id ini bercerita. Jadi Syekh Sa'id ini mengisahkan tentang Imam Isa Al-Amudi. Jadi Imam Isa Al-Amudi ini bukan dari klan Ba'alawi, tetapi cerita ini dibuat ini dalam rangka untuk mengunggulkan klan Ba'alawi itu sendiri. Jadi Isa Al-Amudi ini biasa berjabat tangan dengan semua sayyid-sayyid dari
klan Ba'alawi yang ziarah ke makamnya. Jadi Isa Al-Amudi ini sudah wafat, tetapi ketika yang ziarah ke makamnya itu rombongan dari Sayyid Alawi, dari orang-orang yang berklan Ba'alawi, maka Isa Al-Amudi ini tangannya keluar, berarti tangannya keluar, nongol ke permukaan makam, kemudian menjabat tangan si peziarah yang dari klan Ba'alawi tersebut. Kemudian Syekh Amudi ini bertanya, kamu? Artinya kamu? Oh, kamu yang datang mengunjungi saya, yaitu orang-orang dari klan Ba'alawi. Kemudian Syekh Amudi, Syekh Isa Al-Amudi maksudnya, ini bercerita atau mengaku bahwa dirinya itu kerabat dari Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Cerita ini untuk orang-orang yang punya nalar waras pun saya yakin akan menolak. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, orang yang jasadnya sudah melebur dengan tanah, kemudian hanya karena diziarahi oleh orang-orang dari Sadah Ba'alawi, kemudian tangannya muncul ke permukaan pemakaman, kemudian menjabat para peziarahnya. Bahkan bercerita bahwa Isa Al-Amudi ini merupakan kerabat dari Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Ini cerita-cerita semacam ini tidak layak dimuat dalam suatu kitab manapun, yang kitab itu kitab yang notabene menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama yang lurus. Tetapi ketika kitab yang di situ yang katanya memuat tentang pelajaran tasawuf, tentang pelajaran fikih, kemudian disisipi dengan cerita-cerita halus semacam ini tentu akan menyesatkan pembaca yang tidak jeli. Bisa-bisa dianggap bahwa cerita ini benar-benar terjadi. Saya yakin ini tidak bakal terjadi. Bagaimana mungkin? Naluri manusia itu rata-rata punya rasa takut. Ketika sesuatu yang sudah meninggal tiba-tiba menjadi hidup kembali. Katakanlah kita ziarah ke makam. Tiba-tiba makam yang kita ziarahi ini dari makam itu muncul tangan, naik ke permukaan makam, kemudian menjabat para peziarahnya. Saya yakin naluri manusia itu akan merasa takut. Kok bisa sudah mati, jasadnya sudah melebur dengan tanah, tapi tiba-tiba tangannya nongol dan berjabat tangan kepada seluruh peziarah. Tapi kiranya di cerita ini khusus untuk klan Ba'alawi yang diajak salaman. Artinya tangan itu bisa nongol, tangan dari Isa Al-Amudi ini bisa nongol ke permukaan makam. Ini kalau yang ziarah itu dari klan Ba'alawi sendiri. Nah, disinilah letak kebohongannya. Jadi cerita ini walaupun yang dikisahkan itu bukan dari klan Ba'alawi, yaitu Isa Al-Amudi, tetapi cerita ini dalam rangka untuk menghebatkan klan Ba'alawi itu sendiri. Di mana letak menghebatkannya? Letak menghebatkannya bahwa Isa Al-Amudi ini seakan-akan mengakui kehebatan klan Ba'alawi, sehingga beliau ini memilih kalau yang ziarah klan Ba'alawi sampai-sampai tangannya nongol ke permukaan kuburan, kemudian menjabat tangan kepada seluruh peziarah yang dari klan Ba'alawi. Tetapi untuk yang bukan dari klan Ba'alawi tidak. Nah, inilah kebohongannya di sini, dan disinilah letak cerita ini dibuat untuk menghebatkan klan Ba'alawi.
Untuk penonton atau pembaca kitab ini yang tidak jeli tentu akan langsung menelan mentah-mentah cerita ini, akan menganggap bahwa cerita ini cerita yang luar biasa dan keramat yang nyata. Untuk saya, oh tidak, saya ini bukan seorang yang hobi mencerna cerita-cerita halu, apalagi cerita ini cerita bertentangan dengan fakta dan kebenaran. Kemudian saya lanjut. Eh, dan ia tidak berjabat tangan dengan seorang pun setelah itu. Artinya, setelah dikisahkan Syekh Said bin Isa ini biasa menjabat tangan peziarah dari klan Ba'alawi, ini setelah kejadian itu Syekh Said bin Isa Al-Amudi ini tidak pernah berjabat tangan lagi dengan siapapun. Artinya dulu ini biasa Syekh Said bin Isa Al-Amudi kalau makamnya diziarahi oleh peziarah dari klan Ba'alawi ini tangannya biasa nongol ke permukaan makam, kemudian menjabat bermusafahah salaman kepada seluruh peziarah dari klan Ba'alawi. Tetapi di kemudian hari ini tidak pernah terjadi lagi. Lah, inilah letak kebohongan cerita ini. Jadi letak kebohongan cerita ini yang berkisah ini seakan-akan menjelaskan bahwa cerita ini benar-benar terjadi di masa lalu. Nah, tapi untuk di masa berikutnya ini tidak akan pernah terjadi. Tujuannya untuk apa? Ya biar tidak ada orang yang mau membuktikan. Nanti kalau cerita ini tidak digarisbawahi dengan perkataan semacam ini, artinya dan setelah itu tidak akan pernah lagi Syekh Said bin Isa Al-Amudi ini tangannya nongol ke permukaan, kemudian bermusafahah kepada setiap peziarah dari klan Ba'alawi. Ini tujuannya biar tidak dibuktikan, diuji coba di zaman sekarang. Ya, kalau zaman sekarang misalnya, ayolah kita ajak salah satu Habib dari klan Ba'alawi mengunjungi makam Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Ayo, apakah Syekh Said bin Isa Al-Amudi kemudian tangannya nongol ke permukaan, kemudian menjabat tangannya atau tidak? Nah, ini letak kebohongannya di situ. Jadi biar tidak dibuktikan. Ya, cerita-cerita semacam ini tidak layak dikonsumsi. Orang yang sudah meninggal ya sudah meninggal. Ruhnya kembali ke Allah, kemudian jasadnya melebur ke tanah karena jasad itu adalah cuma wadah. Jasad itu cuma wadah roh. Ketika isinya dipanggil Allah ya jasadnya membusuk, melebur menjadi tanah karena pada dasarnya manusia itu berasal dari tanah. Walaupun nanti di padang mahsyar di alam barzah itu jasad yang sudah melebur dengan tanah ini dikembalikan menjadi jasad semula seperti pada saat kita hidup di dunia. Tetapi bukan berarti orang yang sudah meninggal ini kemudian jasadnya ini masih hidup di alam kubur, kemudian utuh, kemudian seenaknya seperti cerita yang kemarin keluar dari kuburannya, jebol makamnya, kemudian ikut ngaji bareng-bareng. Ini cerita horor. Ini cerita horor yang tidak layak dikonsumsi. Kemudian saya baca lagi, masih di halaman 215. Waqat syahada ba'du ashabil basoiri al-munirati fi ba'di ziyarati Sayyidi Ahmad li Syekhi Sayyidi khurujuhu min tabutihi mustaqbilan Sayyidi Ahmad wa mu'anikon lahu wa nawala Sayyidi Ahmad radhiyallahu anhu ba'da muridihi majmu'an wa min jumlati ma fihi. Artinya apa? Beberapa orang yang memiliki basiroh tajam, ini berarti bukan pandangan mata biasa,
Beberapa orang yang memiliki basiroh tajam selama beberapa kunjungan atau ziarah guruku, yaitu Sayyid Ahmad ke Syekh Said. Ini Syekh Said ini muncul dari peti jenazahnya sambil menghadap kepada Sayyid Ahmad. Kemudian Sayyid Ahmad memeluknya dan ia menyerahkan kepada Sayyid Ahmad sebagian muridnya dan diantara apa yang ada di dalamnya. Ini berarti kalau di sini waqad syahada ba'du ashabil basair, ini kejadian yang ilusi, fiksi, tidak nyata. Karena tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Jadi orang-orang yang punya basiroh tinggi, basiroh yang tajam ini pernah melihat bahwa kunjungan Sayyid Ahmad ke Syekh Said, pemakamnya tentunya. Ini Syekh Said dikunjungi Sayyid Ahmad ini, si Syekh Said yang sudah lama meninggal ini tiba-tiba nongol dari peti jenazahnya, kemudian menghadap kepada Sayyid Ahmad. Kemudian Sayyid Ahmad ini memeluk, dan Syekh Said ini bercakap-cakap, tentunya bercakap-cakap kepada Sayyid Ahmad, kemudian menyerahkan beberapa muridnya, artinya memasrahkan beberapa murid-muridnya Syekh Said agar menjadi murid dari Sayyid Ahmad. Nah, ini cerita semacam ini juga cerita yang halu. Kalau cerita semacam ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala biasa, apakah yang dilihat oleh orang-orang yang katanya punya basiroh tajam ini benar-benar adanya? Artinya bahwa apa yang dilihat itu benar-benar kejadiannya semacam itu? Kan belum tentu. Karena terkadang orang-orang yang mengaku punya basiroh tinggi, punya basiroh tajam, ini seringkali ditipu oleh pandangan setan. Maka sekali-kali saya agak mengkritisi orang-orang penganut tasawuf dan juga torekoh yang kurang bimbingan. Ini seringkali justru menjadikan melenceng dari ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Jadi seakan-akan kasyaf bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang biasa. Padahal itu belum tentu kasyaf. Wong melihat jin disebut kasyaf. Melihat penampakan makhluk halus disebut kasyaf. Kasyaf itu tidak semacam itu. Jadi pemahaman kasyaf itu adalah tersingkapnya tirai, sehingga antara si hamba dengan Tuhan itu tidak ada jarak. Dalam kata lain, hamba yang kasyaf adalah hamba yang dekat kepada Tuhannya. Sudah tidak ada jarak lagi. Kalau kasyaf diartikan dengan terbukanya mata batin sehingga bisa melihat yang aneh-aneh, yang tidak bisa dilihat oleh manusia awam, ini menurut saya pemahaman yang keliru, keblinger. Karena penglihatan mata batin ini sulit diuji kebenarannya, karena yang dilihat itu tidak tampak. Bagaimana kita yakin bahwa yang kita lihat itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita lihat? Nah, makanya bahwa dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sendiri kan ditegaskan, kita ini hanya diwajibkan untuk mengimani sesuatu yang gaib. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi di situ kita itu hanya dituntut atau diwajibkan oleh Allah untuk mengimani sesuatu yang gaib. Seperti halnya adanya neraka, seperti halnya ada surga, seperti halnya ada siksa dan ada nikmat di dalam surga. Jadi kita ini tidak dituntut untuk terlalu dalam mengetahui seperti apa surga, seperti apa neraka, seperti apa
apa keberadaan alam barzah dan lain sebagainya, karena itu atas kuasa Allah. Nah, ketika ajaran-ajaran tasawuf, ketika ajaran-ajaran toreko justru seringkali menceritakan kejadian-kejadian yang di luar nurul, ini rawan menyesatkan, malah rawan menyesatkan. Saya dalam hal ini tidak mengkritisi torekoh manapun, artinya setiap ajaran torekoh yang di situ mengajarkan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan pandangan mata batin, ini saya kritisi, karena tujuan kita tercipta sebagai hamba Allah ini untuk mengabdi kepada Allah, dan untuk bisa melihat yang gaib ini tidak penting, tidak penting. Dan orang yang dekat pada Tuhannya ini tidak selalu punya basiroh al-muniroh, itu perlu catat. Karena orang yang dekat dengan Tuhannya adalah orang yang taat pada setiap perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi soal orang itu punya basiroh muniroh ini tidak penting. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sendiri kan pernah mau ditipu oleh setan. Artinya si setan itu mau menjebak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa yang membisiki suara yang mengatakan bahwa, hai Abdul Qadir, bahwa saat ini segala yang dulu wajib kepadamu sekarang sudah tidak menjadi wajib. Artinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mau ditipu bahwa hal-hal yang dilarang oleh Allah ini sudah tidak dilarang lagi khusus untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak. Perintah Allah ya tetap perintah Allah, larangan Allah ya tetap larangan Allah. Allah tidak memilih, Allah tidak membeda-bedakan umatnya. Hanya karena seseorang sudah dekat dengan Tuhannya, lantas yang wajib menjadi tidak wajib, yang dilarang menjadi tidak dilarang. Tidak, ajaran syariat semacam itu. Lah ketika ajaran tasawuf, ketika ajaran tarekat justru berpaham bahwa orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhannya kadang-kadang lalai kewajibannya, nggak sholat nggak apa-apa, toh semalam saya sudah kelikiran lama banget dengan Tuhan. Nah ini ajaran-ajaran yang keliru, dan ini banyak terjadi di Indonesia. Banyak ajaran-ajaran semacam itu sudah mulai banyak terjadi. Jadi mengesampingkan yang seharusnya wajib dan menggetol-getolkan yang tidak wajib. Jadi kesimpulannya bahwa dua cerita yang tertulis dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 215 yang mengatakan bahwa Syekh Said bin Isa Al-Mu'amudi ini biasa tangannya muncul ke permukaan kuburannya kalau diziarahi oleh klan-klan Ba'alawi, tetapi untuk peziarah yang bukan dari klan Ba'alawi tidak. Ini cerita ini untuk mengglorifikasi klan Ba'alawi. Jadi biar klan Ba'alawi ini dianggap hebat oleh pembaca cerita ini, khususnya yang menganggap hebat ya Syekh Said bin Isa Al-Amudi, dengan membawa Syekh Said bin Isa Al-Amudi sebagai bahan cerita. Tentu pembaca akan menilai, oh bahwa Syekh Said bin Isa Al-Amudi ini mengistimewakan klan Ba'alawi, sehingga kalau yang ziarah itu dari klan Ba'alawi maka tangannya akan nongol dan akan menjabat berjabat tangan kepada seluruh peziarah dari golongan mereka. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu bahwa orang-orang yang punya basiroh tajam ini pernah melihat bahwa Syekh Said ini muncul dari peti jenayahnya pada saat diziarahi oleh Sayyid Ahmad, kemudian memeluk berpelukan kepada Syekh Ahmad, bahkan bercengkerama, ngobrol, kemudian menyerahkan beberapa muridnya agar menjadi murid Sayyid Ahmad. Ini juga tidak bisa diuji kebenarannya. Artinya harus dengan apa saya percaya bahwa cerita ini benar adanya. Karena untuk hal-hal yang gaib ini saya bisa mempercayai keberadaannya kalau memang sudah ada teks atau dalil nas
yang mengatakan semacam itu, seperti adanya surga, seperti adanya neraka, seperti adanya siksa kubur, seperti adanya alam barzah. Ini karena Al-Quran sudah membahas itu. Jadi walaupun saya tidak tahu keberadaannya, tetapi Quran adalah kebenaran absolut, maka saya harus mempercayai cerita itu atau yang dikatakan oleh Quran. Tetapi ketika cerita-cerita yang menceritakan manusia dan kebenarannya sulit dibuktikan, maka saya lebih cenderung tidak percaya. Itulah alasannya kenapa saya seringkali eh, membuka dan mengkaji kitab-kitab karya ulama Ba'alawi. Ternyata memang baik kitab apapun, karya ulama Ba'alawi itu disisipi dongeng-dongeng yang khurafat, tidak tadkirun nas, tidak tuhfatul ahbab, tidak ukudul almas, tidak misbahul anam, kemudian ada masra'ur rawi. Saya sudah membacanya itu masra'ur rawi dari juz 1 sampai juz 2. Itu walaupun cerita itu walaupun kitab masra'ur rawi itu menjelaskan tentang nasab-nasab Ba'alawi, ternyata juga di dalamnya diisi atau disematkan cerita-cerita khurafat yang mendongkrak kehebatan klan Ba'alawi sendiri. Jadi sudah ciri khas bahwa klan Ba'alawi ini klan yang suka ngibul lah. Kalau menurut saya suka ngibul, karena ulama ini logikanya selalu bersandar pada Al-Quran, selalu bersandar pada hadis, ijma, dan juga kias. Ya, ulama kok menulis mimpi, ulama kok yang ditulis pandangan-pandangan basiroh, yang pandangan basiroh itu tidak bisa eh, diuji kebenarannya karena tidak ada dalil, tidak ada bukti. Toh yang dilihat itu belum tentu hal yang benar atau sesuai dengan keadaan. Jadi intinya tidak wajib mempercayai cerita-cerita konyol semacam ini. Kalau kita mempercayai cerita-cerita konyol semacam ini, bukan ilmu yang kita dapat, tapi kebodohan. Jadi kita itu mau dibawa ke alam di bawah sadar. Artinya kayak di film-film ya, orang sudah meninggal, kemudian diziarahi, kemudian tangannya nongol muncul ke permukaan, kemudian bermusafahah atau berjabat tangan kepada setiap pengunjungnya. Ini kan hanya ada di film-film horor. Kalau dalam faktanya ini belum pernah ada. Dalam faktanya belum pernah ada. Saya katakan sekali lagi, dalam faktanya belum pernah ada. Kalaupun ada, ya dari cerita ulama Ba'alawi. Tetapi itu hanya cerita. Faktanya tidak pernah terjadi. Lah, ketika sebuah cerita yang faktanya tidak pernah terjadi, berarti cerita itu hoax. Untuk apa dipercayai? Maka pesan saya untuk seluruh muslim di Indonesia, untuk seluruh gus-gus pesantren, kiai-kiai, kita ini diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal itu salah satu pusaka dari Allah untuk kita semua, agar kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang menyesatkan. Maka sangat disayangkan ketika Tuhan telah membekali kita akal, kemudian kita tidak mempergunakan akal kita ini dengan sebaik mungkin. Justru mempercayai cerita-cerita khurafat, justru mempercayai dongeng-dongeng yang menyesatkan, bahkan justru kita menganggap bahwa cerita itu cerita luar biasa, keramat yang luar biasa. Ini kebangetan, karena logikanya kita orang yang beriman, kita adalah orang yang mengenal Tuhannya, kita adalah orang yang memahami ajaran-ajaran Islam. Kok sampai kita hanya modal husnudon bahwa seluruh apa yang dikatakan oleh klan Ba'alawi adalah suatu kebenaran, ini nggak bisa kita terima. Maka saya berpesan untuk seluruh muslim di Indonesia, mari kita cerdas bersama-sama, gunakan akal waras kita, tinggalkan ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.